Salam, yang terhormat Ibu Sulmiati, selaku dosen pembimbing mata kuliah Anatomi dan Histologi Ternak, dan teman-teman yang saya banggakan. Pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat rahmat dan perlindungannya, serta kesehatan yang diberikan kepada kita semua. Adapun topik yang akan kami sampaikan pada video kali ini yaitu tentang proses pembentukan tulang. Perkenalkan, nama saya Yolanta Yovita Kono, NIM 2105030258, selaku moderator dari kelompok 3 yang akan membimbing dalam penyampaian materi dari kelompok 3. Meskipun penyampaian materi dilakukan dalam bentuk video, sekarang kita masuk pada sesi penyampaian materi. Waktu dan kesempatan saya berikan kepada teman-teman dalam penyampaian materi. Saya akan menjelaskan tentang pengertian tulang. Tulang merupakan salah satu organ tubuh yang berperan penting dalam sistem gerak manusia saat baru lahir. Sistem gerak tersebut terdiri dari tulang rawan yang berubah menjadi tulang keras seiring bertambahnya usia. Ketika masih dalam kandungan, sistem rangka tersusun dari tulang rawan. Namun setelah lahir, proses pembentukan tulang keras baru dimulai. Proses ini akan terjadi secara berkelanjutan semasa hidup. Jumlah tulang lunak pun akan semakin berkurang seiring bertambahnya usia. Tulang dalam tubuh juga akan mulai menua dan rapuh saat memasuki usia lanjut. Proses pembentukan tulang. Proses terbentuknya tulang dikenal juga dengan istilah osteogenesis atau osifikasi. Proses osifikasi terjadi karena peranan sel pembentuk tulang yang dikenal dengan istilah sel osteoblas. Selain sel osteoblas, ada juga sel osteosit atau sel tulang dewasa dan sel osteoklas yang memiliki fungsi untuk memecah sekaligus menyerap kembali tulang-tulang yang rusak. Osifikasi atau proses pembentukan tulang sendiri terbagi menjadi dua jenis, yaitu osifikasi intramembran dan osifikasi endokondral. Osifikasi intramembran. Proses pembentukan tulang ini terbilang jarang terjadi. Hal ini disebabkan karena pembentukan tulang jenis intramembran hanya terjadi pada tulang tengkorak yang rata seperti parietal, sebagian tulang maksila dan sebagian tulang pektoral. Tulang yang berbentuk dari proses ini kemudian diendapkan di antara dua membran berserat. Sayangnya proses pembentukan ini menjadi penyebab tulang mudah keropos bila dibandingkan dengan tulang yang diproses melalui pembentukan jenis lainnya. Ada 4 tahap dalam proses pembentukan tulang tipe osifikasi intramembran. Di antaranya 1. Pembentukan pusat osifikasi. Dalam tahap pembentukan pusat osifikasi, sel induk yang berada dalam mesin Kim dibedakan menjadi sel-sel osteoblas. Nantinya, sel-sel tersebut akan membentuk pusat osifikasi. 2. Pembentukan matriks. Di tahap ini, sel osteoblas memproduksi serat berupa protein yang membentuk osteoid atau matriks tulang. Kemudian, osteoid akan tercampur bersama kalsium untuk membentuk tulang berkalsium. Tulang berkalsium ini nantinya akan menyerap sel-sel osteoblas yang berubah bentuknya menjadi osteosit. Yang ketiga, periosteum dan weaving. Di tahap selanjutnya, osteoid akan diletakkan secara acak di sekitar pembuluh darah secara terus-menerus. Lalu, struktur yang dikenal dengan nama trabecula ini terbentuk di sekitar pembuluh darah dan ditemukan pori-pori di lokasi pembuluh darah. Dari situlah terbentuk jenis tulang spongiosa. Nantinya pembuluh darah yang berada di luar tulang spongiosa akan menjadi padat dan berubah bentuk menjadi periosteum.
Dan yang keempat, pembentukan tulang keras. Dalam tahap ini terjadi proses pembentukan tulang keras dengan tipe osifikasi intramembran. Proses ini terjadi ketika trabekulae menebal di dalam tulang spongiosa dan sel osteoblast yang berada di sekelilingnya akan terus membentuk osteoid. Karena proses inilah osteoid akan mengeras sehingga membentuk tulang keras di sekitar tulang spongiosa. Selama tahap ini berlangsung, sumsum tulang merah akan bermunculan pada lokasi pembuluh darah di rongga-rongga spongiosa. Berikutnya adalah proses pembentukan tulang dengan jenis osifikasi endochondral. Nah, di sini osifikasi endochondral atau share training modul oleh National Sensory Institute menjelaskan bahwa proses pembentukan tulang dengan tipe osifikasi endochondral melalui penggantian model tulang rawan dengan tulang biasa. Proses ini umumnya terjadi pada tulang yang panjang seperti tulang tungkai. Kebanyakan tulang pada rangka tubuh manusia terbentuk melalui proses osifikasi endochondral. Maka dari itu, tulang yang melalui proses pembentukan ini dikenal juga dengan nama tulang endochondral. Dalam prosesnya, tulang akan terbentuk dari model tulang lunak hyalin. Berikut adalah langkah-langkah yang terjadi dalam proses pembentukan tulang dengan osifikasi endochondral. Yang pertama, pembentukan peristeum kolar. Pada langkah ini, peristeum terbentuk di sekitar tulang rawan hyalin. Lalu sel osteogenik dibedakan menjadi osteoblast. Sel osteoblast ini kemudian mengeluarkan cairan serat berupa protein di luar tulang rawan yang osteoid. Pada akhir dari langkah ini adalah terbentuknya bone kolar pada bagian luar tulang rawan. Yang berikutnya, yang kedua, pembentukan rongga. Saat bone kolar terbentuk, tulang rawan yang terdapat pada pusat akan mengalami osifikasi atau proses pembentukan tulang. Tulang rawan yang menjadi pusat ini disebut sebagai pusat osifikasi utama. Proses pengerasan tulang ini menyebabkan bagian dalam dari tulang rawan tidak berhasil untuk ditembus oleh difusi nutrisi. Alhasil, bagian dalam dari tulang rawan perlahan mulai memburuk dan rongga-rongga pun mulai terbentuk. 3. Invasi vaskular. Kemudian, pembuluh darah yang terdapat di dalam periosteum akan melalui atau melewati tulang keras dari bone kolar dan memasuki rongga dalam tulang rawan. Rongga yang dilewati oleh pembuluh darah disebut sebagai foramen nutrisi. Ada banyak komponen lain yang masuk melalui foramen nutrisi seperti saraf, limfatik, osteokolas, osteoblast, nutrisi, dan lain-lain. Kemudian, tulang rawan yang tersisa akan dipecah oleh osteokolas dan osteoblast mengeluarkan trabekulae atau tulang spongiosa. 4. Elongasi. Saat pembuluh darah, osteoklas, dan osteosit terus menyerang tulang, porus tulang akan mulai memanjang. Alhasil, rongga medular terbentuk dan diafisis perlahan memanjang selama proses perkembangan embrio. Tak hanya itu, pembuluh darah berkembang ke tulang rawan hyalin di ujung atau epifisis tulang panjang membentuk pusat osifikasi sekunder. 5. Osifikasi epifisis. Hal ini hampir sama dengan invasi vaskular. Hanya saja yang terbentuk bukanlah tulang keras, melainkan tulang spongiosa. Selain itu, tulang rawan hyalin juga tertinggal di ujung tulang atau disebut sebagai tulang rawan artikular, dan piringan epifisis terbentuk. Demikian penyampaian materi dari kelompok kami. Kami mohon maaf jika ada salah kata atau ucapan. Terima kasih.